Debat publik kedua Pilgub Jawa Tengah 2024 sesi keempat dan kelima adalah sesi tanya jawab dan sanggahan. Baik, kita akan langsung masuk ke putaran berikutnya dan kami berikan kesempatan untuk calon gubernur nomor urut 2 mengambil bola di fishbowl A. Silakan ke tengah Bapak. Di fishbowl A, yang A Bapak sebelah. Oke. Dan tunjukkan angkanya ke kamera. Nomor boleh diputar sedikit Bapak, biar terlihat. Nomor 1, baik. Silakan ditaruh di wadah kosong di tengah Anda Bapak. Calon gubernur nomor urut 2 mengambil nomor 1. Mohon tenang teman-teman, mohon kerjasamanya, terima kasih. Ini amplop nomor 1. Saya akan membacakannya 1 kali saja dan tidak ada pengulangan sehingga mohon dicermati dengan saksama. Pertanyaan untuk calon gubernur nomor urut 2 tentang lingkungan hidup, perubahan iklim, dan penanggulangan bencana. Berdasarkan data BNPB tahun 2023, jumlah bencana alam yang terjadi di Jawa Tengah relatif tinggi, yaitu tanah longsor 125 kasus, banjir 95 kasus, dan kekeringan 21 kasus. Jumlah dan jenis bencana di Jawa Tengah diperkirakan akan semakin meningkat setiap tahun. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon untuk memitigasi bencana alam dan tata kelola pasca bencana di wilayah Jawa Tengah? Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih saudara moderator. Jawa Tengah dijuluki sebagai supermarket bencana karena sering mengalami berbagai macam bencana. Tahun 2023, Jawa Tengah merupakan salah satu dari 5 provinsi yang sering mengalami bencana alam. Oleh karena itu, untuk memitigasi hal ini yang pertama, kita akan ciptakan penanggulangan bencana secara terpadu. Apa itu? Yang pertama, kita akan menggunakan aplikasi Jateng Ngopeni. Jadi Jateng Ngopeni ini adalah merupakan sistem deteksi dini kepada masyarakat kita, baik itu yang mulai rob banjir, kemudian longsor, gunung Merapi, kita aplikasikan dalam Jateng Ngopeni sebagai perintangan dini. Kemudian yang kedua, kita lakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pada saat pasca bencana. Untuk apa? Agar masyarakat kita recovery bahwa negara hadir untuk melaksanakan. Termasuk penataan drainase dan penanggulangan banjir yang bisa kita laksanakan. Misalnya di wilayah Semarang, misalnya di wilayah Kudus, misalnya di wilayah Demak. Termasuk kita akan ciptakan desa tangguh bencana. 1 desa, 1 tangguh bencana. Untuk apa? Mereka akan kita latih untuk memberikan efek deterrent dan terbiasa untuk menghadapi bencana. Termasuk rekan-rekan sekalian, kita juga akan mendorong revitalisasi embung. Untuk apa? Untuk mengatasi adanya bahaya kekeringan yang sering menambah kita. Kemudian yang kedua, kita harus tingkatkan kemampuan sumber daya manusia. Dengan jalan apa? Mereka kita berikan pendidikan perubahan iklim dan penanggulangan bencana. Kepada siapa? Masyarakat, pelajar, dan semua yang terkait dengan bencana itu sendiri. Yang kedua, penguatan kapasitas daripada personel BPBD-nya, berikut Satgas Targananya, sehingga mereka mampu siap pakai kapanpun, dimanapun bencana itu berada. Yang terakhir, kita lakukan sekolah aman bencana. Untuk siapa? Bagi siswa, bagi pekerja, termasuk tenaga kesehatan. Demikian. Masih ada waktu, mau ditambahkan? Silakan. Silakan. Ya, saya akan menambahin sedikit bahwa kita juga butuh recovery hutan. Saya pernah melihat hutan yang ada di Jawa Tengah semakin gundul, maka kita akan mengajak masyarakat dalam desa untuk revitalisasi hutan kita sebagai penanggulangan bencana banjir di kawasan Kabupaten Pati. Terima kasih. Masih ada waktu, mau ada tambahan lagi Bapak-Bapak? Dicukupkan? Baik, kita hentikan waktunya. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan. Kami berikan kesempatan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban calon gubernur nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit sejak Anda berbicara. Program
Mas Lutfi dengan Gus Yassin sangat baik. Saya hanya menambahkan saja bahwa bencana alam ini ada yang disebabkan oleh human. Dan itu bisa kita mitigasi dengan cara beberapa kebijakan. Misalnya turunnya permukaan tanah karena penggunaan air tanah yang berlebihan. Dan itu bisa saja terjadi misalnya di Kecamatan Sayung, Demak, di Kendal, di mana permukaan tanah ini tiap tahun turunnya bisa sampai dengan 10 sampai 12 cm. Dan ini merupakan salah satu akibat dari penggunaan air tanah yang berlebihan. Mitigasinya kita berlakukan kebijakan-kebijakan yang mengenakan pajak lebih tinggi misalnya khususnya untuk penggunaan air tanah. Sedemikian rupa sehingga yang digunakan lebih ke air permukaan. Jadi bukan air tanahnya. Nah, kemudian juga misalnya banjir yang disebabkan oleh gundulnya hutan, dan ini juga bisa kita berikan insentif kebalikannya. Insentif bagi usaha-usaha atau perusahaan-perusahaan yang kemudian bisa menunjukkan bahwa mereka bisa menghijaukan kembali sektornya atau propertinya maupun usaha di sekitarnya, sedemikian rupa sehingga kita meringankan, memberikan insentif kepada mereka, tetapi juga usaha untuk memitigasi itu dilakukan oleh swasta. Dan karena mereka yang punya kepentingan, saya meyakini ini akan lebih efektif. Karena biasanya usaha-usaha itu ingin berusaha dalam jangka yang cukup panjang. Baik. Giliran Cagup nomor urut 1 sudah, sekarang saya berikan kesempatan kepada Cagup nomor urut 2 memberikan respon atas tanggapan dari Cagup nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih Mas Andika. Mungkin ini akan saya menambahkan bahwa yang paling utama terkait dengan penurunan air tanah, kita harus lakukan penegakan perda sehingga tidak ada lagi dalam pengambilan air tanah semena-mena. Perda itu diatur dan dilaksanakan evaluasi pengambilan air tanah adalah 1 tahun sekali. Manakala saya dengan Gus Yassin nanti menjadi gubernur, perda itu akan kaya revisi untuk 3 bulan sekali kita lakukan evaluasi pengambilan air tanah untuk tidak dilakukan semena-mena. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa solusinya? Kita harus menggunakan desalinasi. Dengan apa? Untuk merubah air tawar menjadi air, air asin menjadi air tawar. Yang sudah dilaksanakan oleh Undip, yang sekarang dipraktekkan di Sayung. Jadi air asin kita rubah menjadi air tawar. Sehingga pengambilan air yang semena-mena, yang tidak melalui aturan, yang melanggar aturan sebagai perda, dapat dimitigasi dengan adanya pengambilan atau alat yang sudah dicontohkan oleh Undip. Oleh karena itu, saya nanti akan berjanji bahwa untuk selanjutnya koordinasi dengan BUMD kita, dengan BUMD kita untuk melaksanakan kegiatan dengan adanya penggunaan air tanah itu sendiri. Demikian selesai. Masih ada waktu? Ada tambahan? Atau cukup? Oke, kita hentikan waktunya dan kita beri apresiasi untuk kedua pasangan calon untuk sesi kali ini. Baik, kita akan langsung mulai putaran kali ini dengan calon wakil gubernur nomor urut 2. Kami silakan untuk menuju ke tengah panggung, ya. Calon wakil gubernur nomor urut 2 mengambil bola di fishbowl B, ya Bapak. Fishbowl B, silakan. Dan tunjukkan ke kamera nomor yang Anda dapatkan. Nomor 10. Baik, terima kasih. Silakan kembali. Calon wakil gubernur nomor urut 2 mengambil bola nomor 10. Nomor 10, kondisi masih tersegel. Kami tegaskan kembali bahwa soal atau pertanyaan hanya akan saya bacakan 1 kali, jadi mohon diperhatikan dengan seksama. Untuk calon wakil gubernur nomor urut 2, pertanyaan tentang lingkungan hidup, perubahan iklim dan penanggulangan bencana.
Ekonomi hijau adalah konsep ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat yang sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Terdapat 3 sektor yang menjadi kunci dalam perwujudan ekonomi hijau, yaitu energi, lanskap, dan infrastruktur yang berkelanjutan. Pertanyaannya, bagaimana strategi yang akan dilakukan oleh pasangan calon untuk mengimplementasikan ekonomi hijau di Jawa Tengah? Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Ya, terima kasih moderator. Ketika kita bicara tentang ekonomi hijau, tentu kita yang pertama harus mengetahui bahwa indeks daya saing kita sangat baik. Ada di angka 3,89. Ini paling tinggi seprovinsi di Jawa. Tentu kami juga berharap pertumbuhan ekonomi itu akan disusul oleh daya saing yang ada. Maka di sini saya akan memberikan kepada para investor yang datang ke Jawa Tengah, memberikan insentif yang menerapkan prinsip ekonomi hijau. Dan kami juga berharap kepada investor yang datang ke Jawa Tengah menerapkan industri yang ramah lingkungan. Dan kami terkait pertumbuhan ekonomi yang ada di Jawa Tengah untuk menunjang ekonomi hijau, kami akan menerapkan di tiap industri untuk menggunakan energi biogas, energi geotermal, energi surya, dan energi hidro. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin Mas Lutfi akan menambahi. Matur suwun. Baik, terima kasih Gus Yassin. Terkait dengan ekonomi hijau, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Untuk di Jawa Tengah misalnya, kita akan menggunakan transportasi dengan mobil listrik. Kemudian juga ada lagi energi terkait dengan eko pesantren, di mana pesantren itu bisa melaksanakan merubah energi sampah menjadi energi yang terbarukan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ada energi terbarukan. Di Jawa Tengah mempunyai energi terbarukan adalah Desa Mandiri Energi, di mana dari 2.845 desa di Jawa Tengah sudah mempunyai kualifikasi energi terbarukan. Nah, ini merupakan suatu role model yang harus kita tingkatkan, termasuk bagaimana negara hadir dalam rangka mewujudkan aglomerasi yang berpotensi dalam rangka menggerakkan ekonomi hijau. Misalnya di masing-masing daerah kita harus menerapkan ekonomi hijau untuk menunjang daripada perkembangan di wilayah kita. Terima kasih. Masih ada waktu? Mau ditambahkan atau sudah cukup? Kita hentikan waktunya, terima kasih. Berikutnya kami berikan kesempatan untuk calon wakil gubernur nomor urut 1 memberikan tanggapan atas jawaban calon wakil gubernur nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit sejak berbicara. Baik, terima kasih penjelasan paslon nomor 2. Kami juga punya data. Bapeda Jawa Tengah selama kurun waktu 4 tahun, di tahun 2020 sampai 2024, mencatat karena perubahan iklim ini mengakibatkan kerugian hampir mencapai 14,9 triliun. Dan faktor atau bidang yang paling terkena adalah pertanian. Kita memahami sekali hari ini tiba-tiba panasnya sangat terik, tiba-tiba hujan debitnya sangat tinggi, di mana kemudian timbul banjir bandang, timbul kemudian tanah longsor, dan seterusnya. Maka menurut kami yang terpenting adalah bagaimana lahan itu bisa ditata dengan baik. Perda tata ruang adalah hal yang harus kita jaga supaya tidak terjadi bagaimana kemudian pembukaan lahan secara terbuka. Galian C, galian ataupun tambang itu menjadi hal yang harus kita perhatikan. Bagaimana kemudian menurut catatan Bareskrim yang ada di Polda, di Mabes Polri, ternyata galian C di Jawa Tengah itu 70-80% nggak ada izinnya. Kenapa? Yang kemudian hari ini saya ketemu dengan Gus Yassin hampir 5 tahun, kenapa itu tidak segera dilakukan upaya-upaya untuk bisa menertibkan hal itu? Karena ini berhubungan erat dengan yang namanya ekonomi hijau. Jadi pandangan saya hari ini adalah bagaimana kemudian kita bisa melakukan penegakan perda tata ruang supaya
apa yang menjadi bagian daripada pengembangan ekonomi hijau ini bisa berjalan dengan baik. Masih ada waktu, silakan mau. Masih ada waktu? lanjutkan. Ada tambahan atau sudah cukup? Cukup? Baik, kita cukupkan, kita hentikan waktunya. Kami berikan kesempatan untuk calon wakil gubernur nomor urut 2 memberikan respons atas tanggapan dari calon wakil gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit sejak berbicara. Terima kasih Mas Hendy atas tanggapannya bahwa tadi sudah disampaikan oleh gubernur kami, yaitu Mas Lutfi, bahwa penerapan perda itu harus dilakukan. Kami juga akan menindak semua yang melanggar terhadap perda. Sehingga saya minta Mas Hendy tadi harusnya menyimak apa yang disampaikan oleh Mas Lutfi kami. Yang kedua, terkait kita bicara tentang ekonomi hijau. Kalau kita bicara tentang ekonomi hijau, itu bukan hanya di perlahanan saja, pertanian saja, akan tetapi lebih dari itu, yaitu mana daya saing kita tinggi. Program dari pemerintah pusat akan kita bawa ke Jawa Tengah. Guna apa? Menerapkan ekonomi hijau tersebut. Yang saat ini sudah kita lakukan. Kami di pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga sudah menerapkan, mengajak kepada masyarakat Jawa Tengah untuk beralih ke tenaga surya. Kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah saat ini sudah dipasang panel surya. Pondok-pondok pesantren kami juga bantu surya panel, sehingga ini akan menambah kecintaan kita kepada lingkungan. Dan tadi di dalam opening sudah saya sampaikan bahwa kami memiliki program yaitu Ngopeni Bumi. Terima kasih. Masih ada waktu, ada tambahan atau sudah cukup? Cukup. Oke, kita cukupkan, kita hentikan waktunya. Terima kasih. Putaran kedua Bapak dan Ibu kita akan lanjutkan dengan memberikan kesempatan bagi Cawagup nomor urut 1. Aturannya masih sama, kami persilakan Anda untuk melangkah ke tengah untuk mengambil pertanyaan dari fishbowl nomor B. Di fishbowl Diperlihatkan B, di Bapak. B. Diperlihatkan pilihan Anda, diperlihatkan kepada kami. Nomor 9 ya. 9. Diletakkan di wadah yang kosong, silakan kembali ke podium. Saya akan mengambil amplop nomor 9 masih tersegel. Saya hanya akan bacakan isi dari amplop ini satu kali, jadi mohon disimak baik-baik. Subtema tentang pertanian, peternakan, kelautan, dan perikanan. Perubahan iklim mengakibatkan kekeringan dan kelangkaan air, sehingga terjadi penurunan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan. Data di tahun 2023 dari Kementan, produktivitas padi mengalami penurunan rata-rata 1% selama 5 tahun terakhir. Sedangkan data BMKG menunjukkan 14 dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah mengalami bencana kekeringan. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon untuk mengatasi kelangkaan air dan kekeringan agar produktivitas pertanian dapat ditingkatkan untuk ketahanan pangan yang berkelanjutan? Waktunya 3 menit, dimulai dari Anda berbicara, silakan. Terima kasih. Dalam program Andika Hendy, kita ada namanya program bagaimana kemudian membuat petani dan nelayan ini bisa naik kelas, bisa mempunyai kesejahteraan yang lebih baik dan lebih perkasa. Maka kami sudah investigasi. Dari 35 kota kabupaten, pada saat kita ketemu dengan para petani, umumnya mereka mengeluhkan beberapa hal. Yang paling utama adalah pupuk dan irigasi. Terkait dengan kelangkaan air ini menjadi bagian perhatian serius yang akan dikembangkan oleh pasangan Andika Hendy. Kita sudah melakukan inventarisir, kita lihat data. Pertama ada 38 waduk dan embung, 38 embung, waduk, kemudian embungnya 172. Yang itu kemudian sudah kita lakukan mitigasi, ternyata kondisinya ada rusak sedang mencapai 17%. Maka pasangan Andika Hendy akan fokus terkait hal tersebut. Bagaimana kita alokasikan APBD provinsi untuk memperbaiki waduk ataupun embung. Kita bisa juga libatkan teman-teman di swasta, di perguruan tinggi, untuk bisa mereka melakukan upaya pembangunan waduk atau embung lewat CSR, seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Rektor Undip.
Yang lainnya kita juga melihat bahwa BRIN, Badan Riset Daerah ini penting dikembangkan untuk kemudian membuat petani secara kesejahteraan bisa lebih meningkat. Kenapa? Karena riset akan membuat benih, bibit dengan kualitas yang lebih baik dengan masa panen yang semakin pendek. Yang kedua selain irigasi adalah pupuk seperti yang saya sampaikan. Pupuk ini juga penting. Dari sejumlah kuota nasional maupun kuota yang di Jawa Tengah, ternyata pupuk ini mestinya cukup. Maka yang penting adalah tata kelolanya. Bagaimana kemudian ketersediaan pupuk di Jawa Tengah itu benar-benar ada pada saat petani ingin melakukan upaya penanaman. Miris sekali kita mendengar, petani pengen nanam, pupuknya sudah tidak ada. Yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah pasca masa panen. Bapak Ibu sekalian yang selalu saya hormati, petani kita sebagian besar adalah petani gurem yang kepemilikan tanahnya kurang dari setengah hektar. Ini menjadi PR, tantangan yang berat, yang kemudian pasangan Andika Hendi ingin kemudian memperjuangkan petani itu supaya bisa memiliki lahan lebih dari setengah hektar. Supaya kemudian bisnis pertanian itu bisa menjadi sebuah industri yang mereka bisa merasakan kemanfaatannya. Termasuk pada saat kemudian muncul panen raya, kita harus bisa menjaga supaya harga hasil panen raya petani ini kemudian tidak turun atau anjlok. Maka kita akan siapkan gudang, kita bisa bentuk BUMD untuk bisa membeli harga-harga produk-produk petani saat panen raya, atau bahkan kita bisa libatkan swasta supaya mereka juga melakukan aktivitas pembelian pada saat petani memasuki panen raya. Terima kasih. Baik. Aturan mainnya masih sama, Bapak. Kami berikan kesempatan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi, waktunya 2 menit dimulai dari Anda bicara. Silahkan. Terima kasih Mas Hendi. Menarik yang terakhir saya menarik tadi. Mas Hendi akan bikin namanya BUMD terkait apa tadi? Pembelian pupuk ya. Mas, hasil panen itu kami di Jawa Tengah sudah ada Mas BUMD-nya yang bernama Jateng Agro Berdikari. Jadi nggak perlu lagi bikin BUMD lagi. Dan ini satu-satunya yang kena inisiasi di Jawa Tengah. Belum pernah ada. Di provinsi yang lain menerapkan pembelian hasil pertanian masyarakat ketika harganya anjlok. Bahkan saya sempat pribadi membeli beberapa hasil panen. Supaya apa? Stabilisasi harga itu terjadi di Jawa Tengah. Terima kasih, mungkin Mas Lutfi menambahkan. Baik, terima kasih. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pupuk di Jawa Tengah cukup, bukan kurang. Di Indonesia, Kementerian telah menyiapkan 40 juta ton. Ditambah 40 juta ton cukup. Yang tidak cukup adalah pendistribusiannya kurang tepat sasaran. Dari mulai proses distribusi, kemudian ke PKL, baru ke petani. Apa yang salah? Ke depan apabila saya dan Gus Yassin menjadi gubernur, kartu tani akan saya hapuskan. Untuk apa? Untuk tata kelola pupuk yang sekarang carut marut. Bukan tepat sasaran. Misalnya dalam kartu tani itu seseorang hanya bisa ngambil suatu PKL. Ternyata di PKL itu urainya habis. Tetapi kartu tani tidak bisa dipakai untuk ke PKL yang lain. Akhirnya Pak Tani bilang pupuknya di sana habis, padahal PKL-nya tidak di sini. Ini yang perlu dibetulin mekanisme pendistribusian pupuk di wilayah Jawa Tengah. Baik. Kami berikan kesempatan yang sama, durasi 2 menit untuk merespon tanggapan dari Cawagup nomor urut 2. Silahkan Cawagup nomor urut 1. Terima kasih Gus Yassin, Pak Lutfi. Gus Yassin bercerita Mas Hendi nggak perlu buat BUMD untuk beli hasil petani. Oh ya, karena katanya sudah dibangun atau dibentuk. Sejak kapan ya Gus? Karena masa kampanye, mohon maaf. Karena pada saat kampanye saya turun. Bagaimana kemudian di Banjarnegara, tomat itu dibuang sama petani. Kenapa? Harganya turun, tidak ada yang beli. Bagaimana kemudian kita ke Temanggung, Wonosobo? Tembakau, hampir banyak petani yang mengeluhkan tembakonya nggak ada beli. Karena salah satu perusahaan besar itu tidak membeli hasil tembakau. Jadi buat kami Andika Hendi,
program itu adalah harus ada kemanfaatannya buat masyarakat. Program kalau hanya tercatat sebagai program yang muluk-muluk supaya masyarakat kemudian melihat pencitraan, buat kami tidak akan melakukan gitu Gus. Mohon maaf Gus ya. Maka mungkin saya yang keliru, saya mungkin terlalu ekspektasi terhadap BUMD yang sudah dibuat di zaman Gus Yassin. Catatan yang kedua, saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Lutfi tentang pupuk, benar sekali. Nah inilah PR kita. Pasangan Andika dan Hendy pun, Pak Lutfi, hari ini kita juga ingin fokus pada problem pupuk. Karena pupuk ini benar-benar kalau kita dengar miris sekali. Katanya kuotanya cukup. Tapi kemudian pada saat petani akan melakukan penanaman, pupuk itu enggak ada. Atau bahkan kalau beli harus susah. Maka kita sepakat, masukannya Pak Lutfi juga oke, Gus Yassin pertanyaannya di situ tadi, tapi enggak apa-apa. Mungkin nanti di belakang kita bisa diskusi terkait BUMD, gitu ya. Yeah. Masih ada waktu, silakan. Masih ada Lanjutkan. waktu, kalau mau ditambahkan? Menambahkan untuk pajak air permukaan memang harus kita benahi sedemikian rupa sehingga penggunaan air permukaan itu lebih efektif untuk ketahanan pangan. Baik, terima kasih Cawagup nomor 1 dan nomor urut 2 sudah menyelesaikan putaran yang sama dengan durasi yang diberikan. Saya akan mulai dengan memberikan kesempatan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan. Durasi yang Anda miliki adalah 1 menit. Silahkan dimulai dari Anda bicara. Mas Lutfi, salah satu masalah dalam pertanian adalah bagaimana agar partisipasi petani muda milenial ini lebih tinggi lagi. Apa strategi Mas Lutfi untuk membuat generasi muda kita untuk terjun ke pertanian? Silakan calon gubernur nomor urut 2, Anda memiliki waktu. Apakah pertanyaannya masih sudah ada tambahan? selesai? Sudah cukup. Oke, Baik, tahan dulu hentikan waktunya. dulu. Anda memiliki waktu 3 menit, Bapak, dimulai dari Anda bicara untuk menjawab pertanyaan dari calon gubernur nomor urut 1. Silakan. Baik, terima kasih Pak Andika. Kita tahu bahwa RPJMD kita mengamanatkan bahwa lumbung di Jawa Tengah adalah lumbung pangan nasional. Hal dasar inilah yang mungkin pertanyaan ini harus kita eksplor. Kenapa 60% pertanian kita adanya di Jawa Tengah? Karena apa? Di situ ada iklim dan sumber daya manusia. Tetapi yang tidak kalah penting, rata-rata anak muda kita tidak mau mengikuti pekerjaan bapaknya. Anak muda generasi Z kita rata-rata pengen yang instan. Oleh karena itu, kami menggunakan kartu zilenial. Dengan cara apa? Petani-petani milenial kita harus bangkit kembali. Pertanian di Jawa Tengah atau kita umumnya bisa kita kenal dengan 3 permasalahan. Yang satu adalah petani pangan, yang kedua adalah petani industri, dan yang ketiga adalah petani kesenangan. Petani pangan dia sawahnya kecil, petani industri sawahnya besar, dia bisa nanam tembakau untuk perusahaan rokok. Tetapi petani kesenangan adalah dia bisa menanam produk-produk unggulan, bisa memasarkan bahannya sendiri, bisa untuk mengemas sendiri, dan bisa untuk menjadi kesenangan sendiri. Itulah nanti program kami dengan Gus Yassin. Apabila terpilih, maka petani milenial akan saya kedepankan. Dengan apa? Kita ciptakan di masing-masing desa satu produk unggulan petani milenial. Dengan begitu, maka desa itu akan terangkat. Termasuk tidak hanya petaninya. Di tempat kita akan kita ciptakan program namanya 1000 desa wisata. Contoh misalnya, kita punya tahu namanya daerah Sikunir, yaitu desa tertinggi di dunia, yang itu harus dieksplor oleh anak-anak muda kita, dari mulai jalannya, dari mulai infrastrukturnya, dari cara adatnya, dari cara makannya, sehingga turis lokal, domestik maupun luar negeri tahu di sana ada kampung Sikunir, kampung yang tertinggi dunia, tidak usah ke negara lain, di Indonesia kita punya. Itu fungsinya apa? Anak-anak muda kita bekali kartu untuk melakukan workshop, kegiatan bahwa apa di desa kita gitu kan.
termasuk produk unggulan desa. Di masing-masing desa kita mempunyai produk unggulan yang banyak sekali. Contohnya mangga istana dari Pemalang. Contoh misalnya namanya tahu ketek dari Salatiga. Yang itu semua bisa kita lakukan eksplorasi. Berangkatnya adalah dari desa. Matur suwun, Mbak. Baik, masih mau dilanjutkan? Cukup? Ditahan waktunya. Kami berikan kesempatan bagi Cagup nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari Cagup nomor urut 2. Waktunya 2 menit, Bapak. Dimulai dari Anda bicara, silakan. Terima kasih Mas Lutfi. Program-program yang menurut saya sangat bagus. Memang apabila generasi muda ini tidak kita dorong untuk masuk ke pertanian misalnya, ini akan terjadi krisis. Saat ini Jawa Tengah merupakan penghasil padi nomor 2 setelah Jawa Timur. Begitu juga dengan jagungnya, kita nomor 2. Tetapi 53% dari petani kita itu memang mereka yang berusia 45 tahun ke atas. Nah, generasi muda ini memang melihatnya mungkin salah satunya dari efisiensi, kemudian hasil. Tetapi ada di antara mereka yang ternyata juga kreatif selama kita memberikan dorongan. Jadi solusi kami juga antara lain menambahkan solusi dari Mas Lutfi tadi adalah memberikan insentif. Insentif apakah berupa pengurangan pajak, retribusi maupun perizinan kepada usaha-usaha yang kemudian melibatkan generasi milenial di bidang pertanian. Dengan harapan mereka-mereka ini punya ruang yang lebih besar dalam hal mengembangkan usahanya. Dan memang mereka-mereka juga harus punya keinginan untuk menggunakan teknologi. Karena dari 8 sekian persen kelompok milenial ini yang bergerak dalam bidang pertanian, mereka biasanya akan tergerak apabila mereka ini melihat keuntungan. Tetapi apabila mereka tidak melihat keuntungan, maka ya kansnya akan nggak terlalu mudah bagi kita untuk mendorong mereka. Intinya mereka perlu dibantu oleh usaha-usaha yang lebih besar selama kita memberikan insentif kepada mereka. Baik, waktu habis. Silakan kami berikan kesempatan untuk calon gubernur nomor urut 2 memberikan respon atas tanggapan dari calon gubernur nomor urut 1. Waktunya sama 2 menit, silakan. Baik, terima kasih Mas Andika. Kalau itu terkait dengan insentif kepada milenial, kita harus mendukung program pemerintah secara kolaborasi. Jadi petani milenial itu dari pemerintah sudah membuat aturan petani gajian untuk milenial. Inilah program yang sekarang dilakukan pemerintah sehingga untuk menarik daya dorong bagi anak-anak milenial di tempat kita. Jadi anak-anak milenial kita itu sudah dapat nilai harganya oleh pemerintah agar mereka bangkit menjadi petani-petani yang milenial, yaitu dengan petani gajian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami ingin menambahkan, sudah bagus sekali Pak Andika telah memberikan eksplorasi terkait anak muda. Kita juga harus memperhatikan bahwa ada namanya urban farming. Urban farming itu apa? Bahwa dengan lahan yang sempit kita mampu untuk bertani. Dengan apa? Yaitu dengan hidroponis. Mungkin itu kita lakukan tidak hanya di kampung, di kota pun mampu untuk melaksanakan kegiatan pertanian itu sendiri. Dengan demikian pertanian lumbung pangan nasional di Jawa Tengah bisa kita laksanakan di desa maupun di kota. Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak silakan dilanjutkan. Iya, perlu saya tambahin bahwa pemuda Jawa Tengah atau petani milenial ini sudah tumbuh. Ada angka 625.000 anak pemuda ini bertani. Dan di Kabupaten Magelang itu petaninya luar biasa yang sangat-sangat diidamkan. Bahkan itu menjadi sumber inspirasi bagi para petani milenial yang ada di Jawa Tengah. Terima kasih. Masih ada waktu, silakan kalau mau melanjutkan. Dicukupkan Bapak? Cukup? Baik. Terima Gantikan kasih. waktunya. Putaran
pertama sudah selesai, silakan dilanjutkan untuk putaran kedua bagi calon gubernur. Baik, kita berikan putaran kedua kesempatan dari calon gubernur nomor urut 2 memberikan pertanyaan kepada calon gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit sejak Anda berbicara, Pak. Baik, terima kasih. Nyuwun sewu Pak Andika, ada beberapa hal yang perlu kita eksplorasi Jawa Tengah. Angka kemiskinan kita adalah 10,47%. Sehingga inilah yang menjadikan suatu hal yang harus kita lakukan ekspansi. Yang berakibat kepada pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, kami hanya ingin menanyakan bagaimana saudara melihat persoalan tersebut dan solusi apa yang akan saudara berikan. Ada tambahan atau sudah cukup, Bapak? Cukup? Oke, kita hentikan waktunya. Saya berikan kesempatan untuk calon gubernur nomor urut 1 memberikan jawaban. Waktu Anda 3 menit sejak Anda berbicara, Pak. Ya, kemiskinan memang merupakan PR bagi siapapun yang akan terpilih menjadi gubernur, wakil gubernur Jawa Tengah. Karena memang di SDGs atau Sustainable Development Goals ini, target yang disepakati oleh negara-negara hampir di seluruh dunia itu pada tahun 2030 itu 0. Nah, kalau saya berusaha menghubungkan pertanyaan Mas Lutfi dengan misalnya apakah ketahanan pangan maupun pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur jelas akan memungkinkan konektivitas antara kota, desa, sedemikian rupa sehingga yang tadinya terisolasi atau bahkan tertinggal ini bisa lebih cepat dalam mengejar. Nah, pembangunan ini, infrastruktur ini memang tidak terlalu mudah. Kita punya tanggung jawab yang besar dan kita sejauh ini sudah memiliki 7 koridor misalnya dari seluruh jaringan infrastruktur jalan yang ada di kita. Tetapi kita memang harus terus berusaha untuk meningkatkan kualitas. Karena jalan-jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi ini kan kira-kira masih ada 14%-an yang masih lebarnya itu kurang dari 7 meter. Jadi salah satunya adalah bagaimana kita 5 tahun ke depan ini berusaha untuk melebarkan jalan-jalan yang menjadi tanggung jawab provinsi dengan budget kita agar minimal mempunyai kelebaran 7 meter. Jadi ini juga salah satu yang akan membuka akses jalan-jalan yang kemudian harusnya bisa dilalui oleh misalnya apakah proses produksi, pengolahan maupun distribusi hasil-hasil pertanian, perdagangan ke seluruh rumah tangga di Jawa Tengah. Jadi ini adalah salah satu program kami di mana kami akan menargetkan secara spesifik 14%-an jalan provinsi yang saat ini kelebarannya kurang dari 6 meter untuk minimal menjadi 7 meter. Itu ada tambahan, Mas? Ya, secara sederhana adalah mengatasi kemiskinan dengan cara membuat masyarakat usia produktif mempunyai pendapatan. Maka pasangan Andika Hendi hari ini punya 2 metode. Satu, mempercepat izin, tidak ada pungli di dalam proses izin. Kemudian juga membuat kepercayaan investasi masuk ke Jawa Tengah. Sehingga terjadi rekrutmen tenaga kerja. Bagaimana kemudian yang tidak diterima sebagai tenaga kerja? Maka kita akan kembangkan UMKM yang kemudian disupport pemerintah dari mulai permodalan sampai akses pasar. Waktu Anda habis, Bapak. Terima kasih. Saya berikan kesempatan untuk calon gubernur nomor urut 2 memberikan tanggapan atas jawaban dari Cagup nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Mungkin masukan yang bagus juga dari Pak Andika dan Mas Hendi. Cuman yang dalam rangka 10,47% itu adalah besar. Artinya 3 hal terkait dengan kemiskinan di Jawa Tengah. 1 dari pendapatan. Pendapatannya apa? UMR di Jawa Tengah sangat kecil sekali, yaitu 2.035.000. Kemudian apa? Di tempat kita dari segi pendapatan hampir 140.000 masyarakat Jawa Tengah kena PHK terhitung September kemarin. Kemudian yang ketiga apa? Stabilisasi serapan hasil tani dan nelayan rendah. Itu pendapatan. Kemudian dari segi layanan dasar, dari segi infrastruktur dasar,
Ini perlu dipikirkan. Makanya jalan yang paling tepat adalah satu, kita harus memberikan subsidi pangan murah kepada masyarakat agar tepat sasaran. Di mana itu? Di tempat-tempat yang menjadi perkumpulan masyarakat dalam rangka miskin ekstrim. Kemudian yang kedua, berikan sekolah gratis. Kemudian berikan kesehatan gratis. Bagi sekolah gratis digunakan warga SMA yang mempunyai putus sekolah. Itu pun datanya hampir 160.000 masyarakat kita putus sekolah miskin ekstrim. Dan yang ketiga adalah kita juga harus membuat fasilitas kesehatan yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Layanan kesehatan kita harus kita dekatkan dengan masyarakat dengan puskesmas miling. Kalau perlu puskesmas pembantu harus kita siapin 1 dokter, 1 perawat. Dengan demikian masyarakat kita sehat, beger, waras, umurnya cukup dan berasnya banyak. Itu mungkin saya sampaikan. Masih ada waktu? Terima kasih. Dicukupkan Bapak? Dicukupkan? Cukup Bapak? Oke, kita hentikan waktunya. Teman-teman terima kasih. Kita berikan kesempatan untuk Cagup nomor urut 1 memberikan respons atas tanggapan dari Cagup nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit Pak, sejak Anda berbicara. Ya, itu semua adalah langkah-langkah yang memang diperlukan Mas Lutfi. Saya hanya tadi berusaha untuk menjawab yang ada hubungannya dengan subtema malam ini antara pembangunan infrastruktur dengan pembangunan ketahanan pangan. Tapi jelas program-program Mas Lutfi merupakan program-program yang menurut saya sangat efektif untuk diterapkan. Jadi saya hanya menambahkan lagi, memang untuk infrastruktur ini dalam rangka mempercepat bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah bisa menurunkan jumlah rakyat miskin kita adalah memastikan selain dari tanggung jawab provinsi tadi yang memang jalannya diperlukan untuk minimal selebar 7 meter juga memperbaiki. Jadi sisa anggaran yang ada selama 5 tahun, fokus utama tadi adalah jalan yang kurang dari 6 meter, tetapi fokus kedua apabila masih ada anggaran, kita akan benahi sekitar hampir 30 sekian persen atau 26% jalan yang lebarnya antara 6 dan 7. Karena ini penting sekali agar kabupaten kota ini juga bisa memanfaatkan jalan-jalan atau infrastruktur yang menjadi tanggung jawab dari provinsi. Mas Hendy ada teman? Ya, terkait dengan jalan, kalau dari 2.440 km persegi, mohon maaf kilometer, ternyata jalan yang kondisinya rusak ada sekitar hampir 28%, ya kan? Artinya masih ada sekitar 700 kilo yang kondisinya tidak bagus. Maka kalau kami skala prioritas mestinya akses jalan yang bagus itu adalah menuju ke potensi ekonomi, menuju ke sarana pendidikan, menuju ke sarana kesehatan, supaya masyarakat kemudian bisa mendapatkan fasilitas yang layak dari pemerintah provinsi. Terima kasih. Baik, kita berikan apresiasi kepada kedua pasangan calon. Beri tepuk tangan yang meriah hadirin sekalian untuk kedua pasangan calon yang sudah menyelesaikan sesi keempat. Untuk sesi kali ini, untuk putaran pertama kami berikan kesempatan untuk calon wakil gubernur dari nomor urut 2 yang akan memberikan pertanyaan ke calon wakil gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit, dimulai sejak Anda berbicara. Mas Hendy bicara tentang ekonomi, kita tahu bahwa Jawa Tengah adalah lumbung pangan, termasuk lumbung daging. Kita tahu bahwa banyak fasilitas pendukung usaha peternakan seperti keberadaan rumah pemotongan hewan yang jumlahnya mengalami peningkatan di mana terdapat 135.000 rumah pemotongan hewan. Kita juga tahu pada saat ini pemerintah telah memiliki master plan ekonomi syariah yang salah satunya berkaitan dengan pengembangan industri halal atau rumah muslim. Bagaimana program saudara untuk mengatasi tantangan tersebut? Masih ada waktu, mau ditambahkan atau sudah cukup? Kita hentikan waktunya dan kami berikan kesempatan untuk calon wakil gubernur nomor urut 1 memberikan jawaban. Waktu Anda 3 menit, dimulai sejak Anda berbicara. Yang pertama, pasti kita akan mendukung program pemerintah, apapun di Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, kita tahu jumlah umat muslim di Indonesia sangat banyak, terlebih di Jawa Tengah. Maka perlu diadakan pelatihan-pelatihan, terutama di sektor tempat RPH tersebut,
rumah pemotongan hewan. Supaya daging sapi yang dihasilkan itu bisa menjadi daging sapi yang halal buat umat muslim. Nah itulah yang kemudian oleh pasangan Andika Hendi akan kita kembangkan. Bagaimana kemudian RPH itu bisa kemudian melakukan diversifikasi usaha. Supaya RPH itu bisa tumbuh berkembang dengan baik. Contoh kami punya waktu di Kota Semarang, kita juga punya RPH Gus. Kemudian RPH itu supaya mereka tetap bisa tumbuh, mereka juga mempunyai diversifikasi usaha. Dibuat abon, kemudian dibuat macam-macam yang terkait dengan hewan berkaki 4 terutama ya, yang akhirnya rumah pemotongan hewan itu bisa berjalan baik, tumbuh baik, dan kemudian juga bisa menghasilkan dividen untuk pemerintah Kota Semarang. Masih ada waktu? Boleh ditambahkan? Sudah cukup? Masih ada tambahan Bapak? Silakan. Jawa Tengah juga merupakan penghasil ayam terbesar dan ini salah satu juga yang merupakan prestasi yang harus dipertahankan. Nah sehingga berbagai cara bisa digunakan dan kita juga memiliki program-program agar keberlanjutan Jawa Tengah sebagai penghasil ayam ini juga bisa terus ditingkatkan lagi. Tidak cukup hanya di sini. Tetapi ada beberapa kendala yang menurut saya juga pasti bisa kita komunikasikan dengan pemerintah pusat karena adanya kuota. Kuota khususnya bibit, day old chick atau bibit ayam yang berusia 1 hari. Itu yang masih dirasakan agak membatasi walaupun itu adalah kewenangan pemerintah pusat. Tapi selama hal ini bisa dikomunikasikan, saya kok yakin kita bisa terus meningkatkan produksi dan kelebihan Jawa Tengah dalam menghasilkan ayam potong. Terima kasih. Masih ada waktu? Mau dicukupkan atau ada tambahan lagi? Kita hentikan waktunya. Saya berikan kesempatan untuk calon wakil gubernur nomor 2 memberikan tanggapan atas jawaban Cawagup nomor 1. Waktu Anda 2 menit sejak Anda berbicara, Pak. Ya, terima kasih Mas Hendi. Saya tahu bahwa di Kota Semarang memiliki RPH, akan tetapi memang di sini masih belum bersertifikat halal. Maka memang di sinilah kami ingin mengandalkan bahwa Provinsi Jawa Tengah tadi yang saya sampaikan, bahwa kita mendukung untuk ekonomi syariah. Maka di sini RPH maupun RPA itu mari kita dorong. Dan kami sejak 5 tahun yang lalu sudah memberikan pelatihan kepada masyarakat Jawa Tengah, yaitu juru sembelih halal yang kita namai dengan Kang Jalal. Tentu perlu diingat bahwa kami juga mendorong pertumbuhan rumah pemotongan hewan. Kami tidak hanya halalnya saja, akan tetapi sejak pandemi COVID-19 masyarakat butuh makanan yang higienis. Maka saya pastikan bahwa daging dari Jawa Tengah ini bukan hanya halal, akan tetapi juga higienis. Yang ada di Kabupaten Magelang, rumah pemotongan hewan yang diinisiasi oleh salah satu pesantren, yaitu Pondok Pesantren Sulaimaniyah. Dan perlu diketahui, pemotongan ayam yang ada di Jawa Tengah juga terbaik. Bukan hanya di Jawa Tengah, akan tetapi juga di Indonesia yang tanpa stain. Sehingga daging itu akan lebih thayyib atau higienis. Mungkin ini terima kasih dan kami akan dorong juga pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menyusun peraturan tentang ekonomi syariah yang mengatur diantaranya tentang kelembagaan dan sistem keuangan. Terima kasih. Masih ada waktu? Oh, ada tambahan atau cukup? Oke, kita hentikan waktunya. Saya berikan kesempatan untuk, saya berikan kesempatan untuk Cawagup nomor urut 1 memberikan respons atas tanggapan dari Cawagup nomor 2. Waktu Anda sama 2 menit sejak Anda berbicara, Pak. Gus Yassin, terima kasih. Gus Yassin menyampaikan rumah pemotongan hewan di Jawa Tengah sudah punya sertifikat halal. Rumah pemotongan hewan di Kota Semarang, mungkin maksudnya zaman Pak Endi tidak ada sertifikat halal. Gus, Kota Semarang ini Jawa Tengah loh. Artinya, kalau sampean sebagai wakil gubernur waktu itu melihat hal yang tidak baik di wilayah Panjenengan, tegur saja. Apalagi saya kan santrinya jenengan kan gitu. Mas Hendi, RPH-nya tolong diurusin sertifikat halal. Beres, pasti saya laksanakan.
Jangan dibiarkan saja. Jadi kemudian inilah yang membuat situasi tidak bisa berkembang dengan maju karena akhirnya yang didorong hanya kelompok-kelompok tertentu, Gus. Mohon maaf, Bu. Hanya untuk kepentingan kelompok tertentu sehingga wilayah Jawa Tengah secara keseluruhan 35 kota kabupaten yang Gus Yassin sudah punya potretnya. Mana yang baik, yang tidak baik, mestinya nanti kalau kita bisa bareng-bareng kita perbaiki supaya semuanya bisa bersertifikat halal. Gitu ya Gus. Terima kasih. Jai. Masih ada waktu Bapak, mau ditambahkan? Mau dilanjutkan? Atau sudah cukup? Masih ada waktu? Bisa cukupkan. Oke, kita hentikan waktunya. Terima kasih. Teman-teman kembali tenang. Terima kasih. Putaran pertama akan lanjutkan dengan putaran kedua. Aturan mainnya masih sama, durasinya masih sama. Namun kali ini saya akan berikan kesempatan terlebih dahulu untuk calon wakil gubernur nomor urut 1 memberikan pertanyaan durasinya 1 menit kepada calon wakil gubernur nomor urut 2. Pertanyaannya silahkan. Assalamualaikum Gus. Ya. Saya sudah lihat profilnya Gus Yassin ya, maksudnya dari catatan yang ada itu kan kelahiran Sarang, Rembang. Terus ya, di tahun 1983, luar biasa, masih muda, sudah sehebat sekarang, sudah pernah jadi wakil gubernur. Saya mau cerita begini Gus, menurut data, di Kabupaten Rembang itu ada luas lahan sawah 29.058 hektar, atau 28,65% dari total wilayah Kabupaten Rembang. Mungkin Gus Yassin sudah perso, kesehariannya kan di sana. Dengan potensi yang luar biasa ini, menurut catatan, mudah-mudahan keliru, Kabupaten Rembang berada di peringkat ke-7 tertinggi penduduknya yang miskin loh Gus, di 35 kabupaten kota ini. Saya mau tanya nih Gus Yassin, mudah-mudahan Gus Yassin nanti punya kemampuan untuk membantu saudara-saudara kita. Apa strateginya menurunkan kemiskinan dengan potensi lahan tersebut? Plus bonus demografi. Baik, waktu habis. Kami berikan kesempatan untuk Cawagup nomor urut 2 menjawab, waktunya 3 menit dimulai dari Anda bicara. Silakan. Ya, terima kasih Mas Hendi, bahwa memang di Kabupaten Rembang ini masih rendah atau masih tinggi angka kemiskinannya. Maka kami menawarkan program yaitu pendidikan dan kesehatan gratis. Guna apa? Masyarakat Rembang akan memiliki pendidikan yang lebih baik lagi, sehingga mereka juga akan mendapatkan pekerjaan yang baik. Perlu diingat Mas Hendi, bahwa di Kabupaten Rembang, di sektor pertaniannya memang perlu adanya penanganan khusus, karena memang di sana masih banyak kekeringan. Maka kami untuk memberikan jawaban tersebut, yaitu bagaimana para petani-petani milenial kita akan dorong dengan kartu zilenial memiliki pendidikan terkait pertanian yang dibutuhkan di Kabupaten Rembang itu bagaimana. Yang kedua, kami juga akan mendorong pertumbuhan industri yang ada di Kabupaten Rembang. Kita tahu bahwa di Kabupaten Rembang salah satunya yang dibutuhkan industri itu adalah air. Maka di sini akan kami tawarkan, karena di Kabupaten Rembang adalah tempat pesisir yang saat ini sudah diinisiasi oleh salah satu universitas yang ada di Jawa Tengah, yaitu Undip, yaitu tentang desalinasi yang merubah air laut menjadi air tawar. Ini bisa difungsikan bukan hanya untuk industri, akan tetapi juga untuk masyarakat, untuk mendapatkan air bersih, termasuk persawahannya, yang itu juga tidak terlalu mahal. Saya sudah bertanya kepada Undip, yaitu modalnya hanya 200 juta. Terima kasih Mas Hendi. Masih ada waktu, Bapak silakan, ingin dilanjutkan atau cukup? Ntar ingin saya tambahkan, di sana ada daerah pesisir, artinya di pesisir ada nelayan. Di mana problem nelayan tidak hanya di Rembang, kemudian di Jepara, kemudian di Pekalongan, adalah pendangkalan muara. Pendangkalan muara, kemudian tempat sandar kapal, kemudian harga ikan yang tidak bisa digendongkan. Ke depan kami mungkin punya program bagaimana kalau pendangkalan muara selama nanti kami bisa menjadi gubernur, akan kami prioritaskan
pendangkalan murah selesai. Kemudian yang kedua, terkait harga ikan. Terus terang apapun kesulitannya para nelayan, yang penting harga ikan itu bisa naik. Caranya apa? Kita bisa program dengan membiasakan makan ikan untuk mendukung program makan bergizi gratis di Waktu habis. pemerintah pusat. Waktu habis, terima kasih Bapak. Para pendukung harap tenang. Kita kembali berikan kesempatan bagi Cawagup nomor urut 1 untuk menanggapi, waktunya sama 2 menit, silakan. Terima kasih Gus Yassin, Pak Lutfi yang sudah membantu kita untuk bisa mengatasi problem khususnya di Kabupaten Rembang. Sebagian saya setuju, sebagian kami juga punya program pasangan Andika Hendi, yang penting tujuannya sama. Bagaimana kemudian wilayah Rembang bisa semakin sejahtera. Dalam catatan kami, hasil daripada pertanian itu bisa kita lakukan upaya perbaikan dengan 5 hal. Pertama adalah Brinda, riset. Riset ini penting untuk bisa menciptakan bibit yang berkualitas dan masa panennya adalah pendek. Yang kedua adalah irigasi yang tadi sudah kita bahas. Bagaimana dengan kondisi waduk embung milik pemerintah provinsi yang hari ini sebagian sudah dialirkan tapi ternyata baru mengcover sekitar 11% dari luas sawah yang ada di Jawa Tengah. Kita perlu membangun, atau kalau nggak punya duit, minta bantuan pemerintah pusat. Yang ketiga, tata kelola pupuk. Pak Lutfi tadi sudah menjelaskan bahwa kuota pupuk itu cukup di nasional maupun di Jawa Tengah. Sekarang tata kelolanya, distribusinya. Pak Lutfi lebih berani lagi, kartu tani dihapuskan itu ya. Waktu itu Gus Yassin kok nggak memberi ide pada Pak Ganjar untuk menghapuskan kartu tani ya, saya juga bingung. Yang keempat adalah terkait modernisasi alat. Ini wilayahnya anak muda, milenial. Milenial itu kepengen efisien, efektif dan modern. Maka ke depan mimpi kami, pasangan Andika Hendi, harus kemudian diciptakan atau diberikan bantuan alat-alat pertanian yang modern. Kita sering lihat tiba-tiba drone di wilayah luas di area pertanian, dia bisa kemudian menebarkan pupuk. Dia kemudian bisa juga dipakai untuk menebarkan namanya pestisida atau apapun itu ya yang untuk bisa memerangi penyakit-penyakit itu. Yang kelima adalah terkait dengan masa panen tadi. Bagaimana kita harus kemudian mengangkat harga petani. Terima kasih. Baik, waktunya habis. Kami berikan kesempatan bagi Cawagup nomor urut 2 untuk merespon tanggapan dari Cawagup nomor urut 1. Silakan, waktunya 2 menit. Terima kasih Mas Hendi atas solusinya tadi nomor 5 solusi yang ditawarkan. Akan tetapi tadi permasalahannya kalau di persawahan di Kabupaten Rembang itu air Mas. Ini yang belum ada solusi. Baru tadi bicara 11% pengairan itu masih di Jawa Tengah bagian selatan, bagian tengah dan bagian barat. Yang kedua perlu kita ketahui bahwa masyarakat Rembang itu juga mayoritas nelayan. Maka kami juga akan ngopeni nelayan. Program kami itu. Buat apa? Buat meningkatkan kesejahteraan para nelayan kita. Dengan apa tadi yang disampaikan oleh Mas Hendi bertanya kepada kami, sejak kapan sih ada Jateng Argo Berdikari itu bertumbuh? Itu sejak tahun 2022 Mas, perubahan dari CMJT yang berubah menjadi PT Jateng Agro Berdikari. Itu juga bisa nantinya untuk apa? Membeli hasil nelayan ketika harganya turun. Yang kedua, kami juga akan memberikan pelatihan kepada perempuan nelayan yang selama ini merekalah sebenarnya yang mengolah, menentukan keuangan yang ada di nelayan. Maka kami akan memberikan pelatihan bagaimana mengolah hasil tangkapan nelayan, begitu juga penghasil dari petani kita olah. Sehingga apa? Nilai harganya akan naik. Itu yang akan kita tawarkan kepada masyarakat Rembang. Dan itu juga sudah pernah dilakukan oleh Pondok Pesantren Al-Anwar 3, mendampingi UMKM yang ada di Kabupaten Rembang. Terima kasih Mas Masih Hendi. ada waktu, Bapak silakan mau dimanfaatkan, dilanjutkan, masih ada waktu. Oke. Cukupkan? Kita hentikan waktunya. Baik, terima kasih untuk kedua pasangan calon. Sesi kelima dalam debat kali ini sudah selesai.